Ini video menarik, penyebab umat Islam sangat membenci umat Kristen. Video ini sangat menarik dan mengedukasi, jadi sayang kalau saudara tidak tonton. Oke Sobat Waras, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Check it out. Di Afghanistan ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? Satu, timbulnya roh iri hati. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan bahwa umat Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun mengatakan bahwa bangsa Arab ini adalah umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Ini nggak ada. Mereka iri. Mereka bertanya, untuk apa aku percaya kepada Al-Quran? Kalau Al-Quran ternyata membicarakan agamanya orang lain, membicarakan umatnya orang lain, membicarakan junjungan lain. Hal sesuatu yang nggak masuk akal. Muhammad ditulis di Al-Quran itu cuma 2%. Yesus ditulis di Al-Quran 75%. Sesuatu yang aneh. Harusnya itu Yesus ditulis 2%, Muhammad ditulis 70%. Ini keterbalikannya. Sehingga banyak orang Islam mulai berpikir, kenapa kok bisa begini? Dia terus cari. Dia kepingin tahu diberkatilah Al-Abraham, Al-Yakub, Al-Iska, dan harus ditambah Al-Ismail. Al-Quran tidak pernah menemukan dan menulis satu ayat pun tentang diberkatilah Al-Ismail. Selalu dikatakan diberkatilah Al-Abraham, Al-Iska, dan Al-Yakub. Di manakah Ismail? Mereka protes, kenapa Tuhan ini nggak adil? Sangat-sangat tidak adil. Di mana letak Ismail? Kalau kita mau kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran ini merespon dengan kejujurannya. Kenapa? Karena Ismail menurut Alkitab memang tidak pernah ada berkat. 2 tahun ketika saya di Afghanistan. Oke Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Video ini sudah sangat ramai. Ini sudah di like 18.000 kali. Bayangkan, sudah di share 3.388 kali. Dimuat oleh This is Julie ya. Ini dia memberikan sebuah judul yang menarik. Mengapa sering terjadi umat Islam itu membenci agama Kristen? Yang pertama katanya, timbulnya roh iri hati dari umat Muslim kepada umat Kristen karena di dalam Al-Quran tidak tercantum adanya keselamatan di kitab mereka. Jadi katanya, karena dalam Quran itu tidak ada kepastian keselamatan kepada umat Islam. Sedangkan di dalam Alkitab itu ada kepastian keselamatan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Bahkan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bahkan Roma 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut." Dan masih banyak lagi kalau saudara baca. Bahkan di Kisah Rasul juga mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini, tidak ada, hanya dalam nama Yesus." Jadi kalau orang tidak percaya Yesus itu pasti binasa. Dan Yesus pun mati dan bangkit dari kematian. Coba Anda cari, ada tidak satu nabi pun yang sudah bangkit dari kematian? Tidak ada. Semua nabi itu mati. Apalagi nabi-nabi palsu, nabi-nabi cabul, semua mati. Hanya Yesus yang setelah dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan hidup selama-lamanya, bukan mati suri, tidak. 3 hari Kemudian lalu dia bangkit dari kematian. Lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid dan dia telah naik ke surga. Dia berkata apa? "Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Mana ada nabi yang berani berkata demikian? Apalagi nabi-nabi palsu. Tidak ada yang berani berkata bahwa dia ke surga menyediakan tempat. Sampai sekarang saja masih terus didoakan. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad hanya tercantum 2% dan Tuhan Yesus ada 75%.
yang terdapat di Quran. Ya, mungkin yang dimaksudkan di sini adalah Isa, ya, walaupun sebenarnya sejarah Isa dan Yesus itu sejarah yang berbeda, ya gitu ya. Lalu yang ketiga, tidak tercantum nama Ismail yang adalah anak dari Gundik. Dan gimana ya Tuhan tidak memberkati bangsa keturunan Ismail. Ya. Lalu yang keempat, Al-Qur'an tidak mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu beberapa poin. Saya pun tidak tahu ini suaranya siapa, kawan-kawan. Ya, tapi video ini sangat viral karena sudah ditonton oleh begitu banyak orang. Sudah ditonton oleh banyak orang. Dan ini katanya adalah pembicaraan ketika dia di Afghanistan. Ternyata dia ini mungkin seorang murtadin. Bahkan dia sempat belajar di Afghanistan. Dan di dalam pembicaraan itulah akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan penyebab kenapa orang-orang Islam ini membenci kekristenan, ya karena ajaran Islam tidak adanya kepastian keselamatan. Ya, ini juga yang sangat mempengaruhi. Kalau saya sih, menurut saya jelas ya kebencian mereka karena memang Yesus sendiri sudah berkata, kamu akan dibenci, kamu akan dikucilkan. Bahkan ada orang yang membunuh kamu. Mereka menyangka bahwa mereka berbakti kepada Allah. Sebenarnya Yesus mengatakan mereka itu tidak mengenal Allah itu, tidak mengenal. Dan Yesus sendiri berkata bahwa iblis itu adalah bapa segala pendusta. Iblis itu adalah pembunuh manusia dari sejak semula. Jadi kawan-kawan, kalau ada orang yang suka membunuh orang, apalagi membawa nama Tuhan, itu jelas adalah iblis. Itu jelas adalah iblis. Yang suka melakukan kebencian, kekerasan, itu pasti ajaran iblis. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara sedang masuk ya dalam ritual-ritual yang membawa Anda kepada kebinasaan kekal. Hanya Yesus ya yang bisa membawa Anda kepada surga. Jadi jangan lupa di like video ini dan viralkan, dan thank you kawan-kawan. Jangan lupa untuk support terus Pavel 88 channel dalam pelayanan yang sedang Pavel kerjakan, ya terlebih khusus untuk pembangunan rumah ibadah yang masih kita sementara kumpul uang untuk pengecetan, untuk pembuatan plafon di luar, dan juga untuk penimbunan di bagian samping gereja yang saat ini sedang tergenang air ya, karena memang cuaca dan hujan yang begitu lebat. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Salam waras dan bye-bye, shalom. Oke Sobat Waras, inilah kondisi terbaru ya rumah ibadah yang kita bangun. Jadi tinggal ya pengecetan dan juga plafon ya, plafon bagian atas itu, belum bagian luar ya yang juga mau kita kerjakan. Ini ya kawan-kawan kondisinya. Ini sudah kita pakai untuk ibadah ya, karena bagian dalamnya sudah bisa dipakai ibadah. Tinggal bagian plafon di bagian luar ini, bagian luar yang belum